Peperangan yang dilakukan oleh VOC, meskipun membutuhkan dana yang besar, tetap dapat mendatangkan keuntungan karena dapat menjadi suatu investasi, asalkan hal tersebut dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang. Pola yang sering digunakan VOC dalam menguasai wilayah baru umumnya sangat sederhana, dimulai dari seorang penguasa lokal yang meminta bantuan kepada VOC, baik secara keuangan maupun kekuatan militer untuk membantunya mempertahankan kekuasaan, baik dari pihak Eropa lain ataupun dari pihak pemberontak. VOC akan membantu penguasa lokal yang meminta bantuannya. Apabila VOC menganggap pihak yang akan didukungnya itu adalah pihak yang menang, VOC kemudian meminta imbalan jasa atas jasa yang telah diberikannya, yaitu penguasa tersebut hanya dapat berdagang kepada VOC saja. Tidak adanya saingan dalam perdagangan menyebabkan VOC dapat dengan leluasa mengendalikan harga sesuai dengan keinginannya. Praktik inilah yang kita kenal dengan monopoli. Apabila penguasa yang sudah dibantu tersebut menolak untuk berdagang hanya dengan VOC, VOC akan merancang suatu rencana untuk menggantikan posisi penguasa tersebut kepada penguasa lainnya. Dua contoh peristiwa dalam penggunaan pola tersebut adalah pada masa pemberontakan Turnajaya dan pemberontakan Sunan Kuning yang bersekutu dengan masyarakat Tionghoa. Pemberontakan Turnajaya terjadi pada masa kepemimpinan Amangkurat pertama. Turnajaya merupakan bangsawan Madura yang menghimpun masyarakat Madura, Makassar yang tinggal di Jawa Timur, dan masyarakat Jawa yang tidak setia kepada Mataram untuk menyerang ibu kota Mataram, yaitu Pleret. Penyerangan tersebut berhasil membuat Amangkurat pertama berhasil meninggalkan ibu kota. Amangkurat pertama kemudian wafat dan digantikan oleh putranya, yaitu Amangkurat kedua. Raja baru tersebut kemudian membuat perjanjian dengan VOC untuk membantunya melawan Turnajaya, dan sebagai imbalannya akan diberikan wilayah Periangan. Selain itu, mereka juga memberikan hak monopoli untuk gula dan beras kepada VOC. Dan akhirnya, Turnajaya pun kalah oleh serangan gabungan Mataram dan VOC. Dalam peristiwa Geger Pacinan, masyarakat Jawa yang dipimpin oleh Sunan Kuning dan masyarakat Tionghoa pimpinan Kapitan Sepanjang dan Kapitan Singseh melakukan pemberontakan kepada Pakubuwono II dan VOC. Pada awalnya, Pakubuwono II memihak kepada pemberontak untuk melawan VOC. Tetapi, setelah mengalami beberapa kekalahan, Pakubuwono II berbalik untuk memihak kepada VOC. Karenanya, para bupati yang memihak pemberontak memutuskan untuk mengangkat seorang raja tandingan, yaitu Amangkurat kelima. Pasukan yang terdiri atas etnis Tionghoa dan Jawa akhirnya dapat menduduki ibu kota Mataram, yaitu Kartasura, sehingga Pakubuwono II terpaksa meninggalkan keraton. Pada akhirnya, pemberontak Tionghoa dan Jawa dapat dihancurkan oleh VOC dengan bantuan dari Bupati Madura, Cakraningrat keempat. Kapitan Singseh meninggal sewaktu pertempuran. Sunan Kuning tertangkap dan diasingkan ke Kleon, sedangkan Kapitan Sepanjang melarikan diri ke daerah Bali. Pakubuwono II kembali mendapatkan kerajaannya, walaupun dengan harga yang cukup mahal. Ia harus menyerahkan wilayah Surabaya, Rembang, Jepara, Madura, dan Sidayu kepada VOC. Lalu, penunjukan dan pengangkatan para bupati daerah pesisir hanya dapat dilakukan atas persetujuan VOC. Hak untuk memungut pajak dagang beralih kepada VOC, dan pengangkatan serta pemberhentian seorang patih dan bupati utama di lingkungan keraton hanya dapat dilakukan atas izin VOC. Pakubuwono II diberikan kesempatan menyertakan keberatan. Karena menyadari dirinya tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan, ia memutuskan untuk tidak menyatakan keberatan. Dalam setiap operasi militernya, VOC hampir selalu berhasil dalam meraih kemenangan, karena memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar dan modern. Kekuatan militer ini menjadi ancaman bagi penguasa lokal. Penguasa lokal yang berani melawan VOC dengan kekuatan militer akan mendapatkan hukuman jauh lebih keras. Jumlah pasukan VOC di akhir abad ke-17 mendekati 10.000 personel militer. Sedangkan jumlah armada kapal yang digunakan VOC menjelang akhir abad ke-17 sudah mencapai kurang lebih 1.000 kapal. Hal ini disebabkan oleh kemajuan sistem pembangunan kapal di Belanda yang bahkan jauh lebih efisien dari arsenal milik Venesia. Kemajuan ini tidak terlepas dari teknologi penggergajian bertenaga angin dari Republik Belanda yang mempercepat pembuatan kapal maupun berbagai kemajuannya dalam sistem ekonomi dan perdagangan.
Walau struktur pengawasan organisasi VOC cukup ketat, namun ternyata hal ini tidak dapat menghindarkan VOC dari kasus-kasus kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para pegawainya, baik dari jabatan tinggi hingga jabatan yang rendah. Korupsi di tubuh VOC dituding sebagai penyebab dari berakhirnya perusahaan tersebut. Sehingga adanya ejekan bahwa VOC adalah singkatan dari Vergan Onder Korupti atau hancur karena korupsi. Korupsi di VOC bahkan pernah dilakukan oleh gubernur jenderalnya yang bernama Cornelis Jansun Spilman. Gubernur VOC di Maluku yang bernama Alexander Kornabe juga terlibat korupsi sehingga ia diadili di Batavia dan dinyatakan bersalah. Pegawai VOC juga hidup dengan gaya mewah yang sebenarnya tidak dapat dibayarkan jika hanya memakai gaji bulanannya. Sehingga, seperti atasannya, mereka juga melakukan korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh para pegawainya membuat keuntungan yang diperoleh VOC menjadi sangat berkurang. Berkurangnya keuntungan diperparah dengan banyaknya jumlah hutang dari VOC sendiri. Jumlah hutang yang sangat banyak disebabkan karena banyaknya pemberontakan yang terjadi, sehingga VOC mengeluarkan dana untuk memadamkan pemberontakan. Pada akhirnya, VOC bangkrut pada tahun 1799, sehingga aset-asetnya pun diambil alih oleh negara, yaitu Belanda, dan Hindia Timur menjadi di bawah kendali Belanda, yang kemudian dijajah oleh Kaisar Napoleon dari Prancis. Hai Inspektor, konten ini merupakan bagian dari serial berpikir kritis yang didukung oleh Indika Foundation dan Toleransi ID. Jangan lupa untuk berikan pendapatmu mengenai tema kali ini, dan buktikan bahwa masih banyak anak muda yang memiliki pikiran yang kritis dalam membahas sejarah. Terima kasih sudah menonton, dan tunggu konten kolaborasi Inspek History lainnya.